Halo Gens, kembali lagi bersama kami, Ben Juara. Teman belajarmu bersama meraih prestasi. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai tegangan tali pada massa yang bergerak. Berikut contoh dari gambarnya. Jadi ada sistem dua massa yang dihubungkan dengan tali dan ia bergerak karena adanya gaya berat dari massa yang menggantung. Nah, dari soal ini bisa berbagai macam pertanyaannya. Mungkin percepatan atau tegangan tali atau massa benda dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Dua benda M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 6 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar, di mana percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Jika papan meja licin, maka percepatan gerak sistem adalah, karena di sini papan meja licin, maka gaya gesek pada M1 kita abaikan. Dan karena yang ditanyakan adalah percepatan, maka sudah pasti ini merujuk pada hukum kedua Newton, di mana persamaannya yaitu percepatan A sama dengan sigma F resultan gaya dibagi dengan M massa benda. Nah, untuk resultan gaya, kita di sini perlu meninjau kira-kira sistem yang bergerak ini karena apa? Tentunya karena gaya, yaitu gaya berat dari M2. Kita lambangkan dengan W. Rumusnya adalah gaya berat W sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Namun di sini tidak hanya gaya W yang bekerja pada sistem, karena kalau hanya gaya W saja, sudah pasti M2 ini akan jatuh bebas ke bawah. Namun ternyata tidak. Ada gaya lain yang melawan gaya W ini, dan dia arahnya ke atas. Gaya apa itu? Tentunya adalah gaya dari talinya. Gaya dari tali yang menyambung ke M1 di atasnya. Gaya inilah yang menghambat W. Karena menghambat, sudah pasti dia arahnya ke atas. Kita sebut saja gaya ini adalah gaya T atau tegangan tali. Demikian juga dengan M1. M1 ini geraknya ke kanan. Tentu bukan gaya berat dari M2 yang bekerja, karena gaya berat dari M2 ini arahnya ke bawah. Sementara M1 arahnya ke kanan. Maka gaya bekerja pada M1 adalah gaya dari T juga, tegangan talinya, ya. Karena T ini talinya 1, maka T di atas dan T di bawah pun sama besarnya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan dari soal ini, kita uraikan dulu sistem gaya benda ini satu persatu, ya. Kita mulai dulu dari M2 misalnya. Pada benda M2, ini bendanya menggantung, ya. Tadi gaya beratnya W, arahnya ke bawah, dan gaya dari tali yaitu T arahnya ke atas. Nah, kita mulai masuk ke persamaannya. Persamaan dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini adalah resultan gaya. Karena W itu arahnya ke bawah dan T arahnya ke atas, sementara benda M2 itu arahnya ke bawah, maka W-nya positif dan T-nya negatif. Maka persamaannya menjadi W dikurang T sama dengan M2 dikali A. Situ M2 ya, karena massa yang dipakai adalah massa benda kedua, bukan massa F dari benda pertama. Nah, W itu rumusnya adalah M dikali G. Maka M dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. M ini adalah M2 ya. Maka M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Nah, sudah begini kita mulai masukkan angkanya. Masukkan nilainya yang diketahui di soal. Di mana M2 itu nilainya adalah 6 kg, G-nya adalah 10 M per S pangkat 2. Untuk T dengan A, kita masukkan aja dulu persamaannya, ya. Jadi karena angkanya belum ada, kita tetap tulis T dan A. Maka menjadi 6 dikali 10 dikurang T sama dengan 6 dikali A. Kemudian menjadi 60 dikurang T sama dengan 6A. Nah, ini sudah mentok ya, karena T-nya kita belum tahu berapa. Dan A-nya pun juga yang ditanyakan, ya. Terus gimana? Nah, untuk bisa menjawab T dan A-nya, kita beralih ke benda M1-nya, ya. Pada benda M1, ini bendanya, M1 ini digerakkan ke kanan oleh gaya T, ya. Maka masuk persamaannya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian satu-satunya gaya yang bekerja pada M1 adalah T, maka T sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan angkanya menjadi T sama dengan 4 dikali A, T sama dengan 4A. Nah, ini pun juga sudah mentok ya. T-nya kita belum tahu, A-nya juga belum tahu. Terus gimana nih? Nah, kita dapatkan dua persamaan di sini. Persamaan pertama yaitu 60 dikurang T sama dengan 6A. Dan persamaan kedua yaitu T sama dengan 4A. Karena T dan A-nya sama, ya, T-nya sama karena dia satu tali. A-nya pun juga sama karena
M1 dan M2 ini merupakan suatu sistem yang sama, ya, satu kesatuan. Maka pergerakan dari A-nya pun, percepatannya pun juga sama. Maka kedua persamaan ini bisa kita gabungkan dengan cara apa? Dengan cara substitusi, ya. Kalau yang ditanyakan itu T-nya, maka kita substitusikan A-nya. Kalau yang ditanyakan itu A-nya, maka kita substitusikan T-nya, gitu ya. Di soal ini yang ditanyakan adalah percepatannya atau A. Maka substitusikan T sama dengan 4A ke persamaan 60 dikurang T sama dengan 6A. T-nya yang kita ganti ya, guys. Menjadi 60 dikurang 4A sama dengan 6A. Nah, ini negatif 4A-nya kita pindah ke luas kanan menjadi positif 4A, ya. 60 sama dengan 6A ditambah 4A, 60 sama dengan 10A. Ini kita balik saja persamaannya, ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri. Maka 10A sama dengan 60, maka A sama dengan 60 per 10, sehingga nilainya adalah 6M per S pangkat 2. Jadi jawabannya adalah D, ya. Jadi itu penjelasan mengenai tegangan tali pada massa yang bergerak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, guys. Oke, kita lanjut nanti ke video berikutnya. Terima kasih.